Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan belajar cara menggambar pos satpam di Revit. Langsung saja ya, silakan kalian buka dulu formatnya untuk melihat gambar referensinya. Saya buka dulu. Nah, saya buka 11 DPP1 ya. Di folder referensi. Nah, ini ada pos satpam format Revit ya. Saya klik sekali. Nah, ini loading untuk melihat gambar referensinya. Oke, tunggu. Nah, ini adalah gambar pos satpamnya ya. Mungkin bagi kalian yang komputernya lemot, jadi susah melihat ini di komputer, kalian bisa melihat gambar referensinya di PDF pos satpam ini ya. Masuk ke folder PDF pos satpam, dibuka. Kemudian ini bisa kalian buka ya. Nah, jadi lebih enteng karena ini berupa PDF bukanya. Atau kalau mau bisa kalian download filenya dengan cara klik ini, kemudian klik download source file. Tapi saya buka dari file Revit-nya aja ya, referensinya. Nah, ini gambar yang udah jadi ya, kita akan buat persis seperti ini. Kemudian saya buka view denahnya saja, klik ini, kemudian 2D, kemudian buka denah lantai 1. Oke. Sekarang kalian buka aplikasi Revit 2023-nya. Sekarang kita membuat dokumen baru, file project baru. Caranya kita klik new, pastikan pilih yang model bukan families. Klik new. Kemudian kita pilih template-nya. Template-nya jangan pilih yang ini, kita cari dengan cara klik browse. Kemudian pastikan ini di folder English ya. Atau kalau mau jelasnya kita klik ini. Kemudian masuk ke folder RVT 2023, kemudian masuk ke folder templates, kemudian masuk ke folder English, bukan Imperial ya. Kalau masuk ke Imperial nanti formatnya inci, kita masuk ke English. Nah, kalian cari folder yang namanya default metric ini. Kita pakai ini semua ya biar samaan. Kalau udah klik open, kemudian klik OK. Oke, ini adalah file kosongan ya. Nah, ini meskipun kosongan, tapi kita save saja dulu ya. Kita save saja dulu filenya meskipun kosongan agar fitur auto save-nya itu aktif. Cara menyimpan file, caranya dengan cara ketik ctrls atau bisa juga kalian klik file, kemudian klik save. Silakan kalian simpan filenya di folder yang kalian inginkan. Kalau saya akan simpan di folder saya. Saya buat folder baru saja. Video tutorial. Enter. Enter. Nah, sekarang yang perlu diperhatikan adalah nama filenya. Nama filenya formatnya harus sama semua ya. Kalian tulis pakai kapital. Namanya adalah pos underscore satpam underscore nama kalian. Nama saya Arif underscore Wicaksono. Nah, seperti ini. Kemudian jangan di save dulu, kita klik options. Nah, ini maksimum file backupnya 20 terlalu banyak ya, kita atur 1 saja cukup. Atau kalau mau 3 atau 5 juga boleh. Saya satu saja. Kalau udah klik OK, kemudian klik save. Nah,
Kalau file sudah tersimpan, dia di bagian atas yang tadinya namanya project 1 sekarang menjadi pos satpam seperti ini. Ini tandanya sudah tersimpan. Kalau file sudah tersimpan, itu file backup-nya aktif ya. Kemudian saya buka file. Nah, ini referensinya. Kita akan buat denahnya dulu. Kita akan buat dinding ini dulu ya. Dinding ini kan bentuknya kotakan, ukurannya 6 meter kali 4 meter. Ini 600-400 satuan inci, satuan senti. Kembali ke Revit untuk membuat dinding, caranya adalah di menu arsitektur kita klik wall. Kemudian karena bentuknya kotak ya, kita pilih rectangle. Kemudian kita buat kotakan ya. Klik. Nah, ukurannya gimana? Sembarang dulu saja ya. Saya sembarang ini. Segini aja cukup, klik. Kalau sudah escape, escape. Nah, kenapa sembarang? Ya karena untuk mengubahnya itu gampang kalau kita masang sembarang dulu. Caranya kembali ke referensi. Ini kan ukurannya 6 meter ya. Cuma kalian lihat ini. Kalau 6 meter ini itu dihitung dari pinggir dinding ini ke tengah-tengah dinding ini ya. 6 meternya. Caranya gini. Kita seleksi dinding yang ini atau yang ini terserah. Saya klik yang ini aja lah. Klik. Atau yang inilah. Klik. Nah, biar dimensinya muncul di atas. Nah, dimensi ini namanya adalah temporary dimension. Temporary dimension itu akan muncul setiap kita menyeleksi objek di Revit. Ya, saya seleksi. Nah, caranya itu gampang ya. Kita klik dindingnya, kemudian kita atur lebarnya menjadi 6 meter, 6000. Di Revit satuannya milimeter ya, 6000. Kalau sudah enter, nah lihat dindingnya itu akan bergeser sendiri. Nah, cuma kan ini dimensinya salah. Maksudnya lihat kaki dimensinya itu ada di pinggir dinding yang ini. Harusnya kan di sini. Nah, cara memindahkan kaki dimensinya ini gimana? Lihat di kaki dimensi ini ada titiknya. Kalian cukup klik satu kali, klik. Nah, terus akan menggeser ke tengah-tengah dinding. Belum sesuai, kita klik satu kali lagi. Nah, ini sudah di tengah, sudah di pinggir dinding. Oke, selanjutnya yang ini. Harusnya kan kaki dimensinya ke tengah-tengah dinding. Kita klik ini satu kali. Oke, sudah ke tengah-tengah dinding. Jadi dimensinya udah sesuai. Nah, kalau sudah sesuai, baru lihat kan pasti berubah tuh angkanya. Kita klik ini, kemudian kita ketik 6000, enter. Kalau sudah escape, nah, jadi lebarnya apa ini? Panjangnya sudah sesuai. Sekarang lebarnya. Lebarnya kan di sini berapa? 4 meter kan? Tapi cek di sini. 4 meternya itu dari pinggir dinding ini ke tengah dinding ini ya. Berarti yang perlu kita seleksi adalah dinding yang ini. Klik. Muncul di sini. Klik ini aja lah. Klik ini biar di sebelah kiri muncul temporary dimensionnya. Sekarang kita perlu atur kaki dimensinya, harusnya nggak di sini nih, harusnya di sebelah sini. Kita klik ini. Lagi. Oke, udah sesuai. Sekarang harusnya ke tengah-tengah dinding, kita klik ini. Oke, sesuai. Kalau sudah sesuai, kita seleksi, klik angkanya ini. Kita ubah menjadi 4000. Kalau sudah enter. Nah, kemudian escape. Nah, gampang ya di Revit membuat dinding. Selanjutnya kita cek referensi lagi. Nah, di sini. Di sini tuh ada dinding dari sini ke sini sepanjang 1,2 meter. Yang di sini juga sama. Kita buat. Caranya itu gampang, kita tarik saja, kita perpanjang dinding ini ke sini. Caranya gimana? Caranya kita seleksi dinding yang ini. Setelah diseleksi kan lihat di situ ada titiknya. Kita tarik dengan cara kita klik, tahan, kemudian geser ke kiri. Pastikan lurus ya.
jangan miring, pastikan lurus. Panjangnya berapa? Sembarang dulu. Segini aja udah cukup, saya lepas. Nah, escape. Mengatur panjangnya itu urusan nanti, kita panjangkan saja dulu. Kemudian ini panjangkan dulu, kita seleksi. Ini kita klik tahan, tarik ke bawah, lepas, escape. Oke, seperti ini. Kemudian baru kita atur panjangnya. Direferensikan panjangnya itu 120 cm. 1,2 meter lah ya. Caranya gimana? Caranya kita seleksi dindingnya. Cuma kan ini temporary dimensinya menghitungnya itu dari sini sampai ke ujung dinding sini. Bisa sih kita tarik-tarik ini biar kaki dimensinya berhenti di sini. Cuma kayaknya nggak efisien. Mendingan dari awal kita buat saja dimensinya. Ya. Untuk membuat dimensi di Revit, caranya kita klik tools yang ada di atas ini. Namanya adalah Align Dimension. Kita klik. Nah, kemudian kita klik dari sini. Cuma kalau kita klik dindingnya ini ya, kan harusnya dimensinya dari pinggir sini kan. Kalau saya arahkan kursornya ke pinggir tembok ini, lihat tengah-tengahnya malah yang muncul. Kalau saya klik, lihat ternyata dimensinya itu nyantelnya ke tengah-tengah. Harusnya ke pinggir. Saya escape. Caranya itu arahkan kursor ke pinggir, kemudian dalam posisi seperti ini, kalian pencet tombol tab. Pencet tab. Nah, seperti ini. Baru diklik. Klik. Nah, lihat. Ini nyantelnya ke garis yang ini. Oke, kita sekarang ambil center line dinding ini. Klik. Kemudian arahkan ke garis ini. Klik. Kemudian kita atur jaraknya segini saja cukup. Klik sekali. Kemudian escape. Ini escape ya, escape, kemudian escape lagi. Jadi di escape sampai kursornya berubah normal seperti ini. Selanjutnya kita pasang dimensi di sebelah kanan ini. Kalau kita arahkan kursor ke Align Dimension ini, tunggu sebentar, nanti akan muncul namanya Align Dimension. Kemudian dalam kurung di situ huruf DI. Artinya untuk membuat dimensi di Revit, selain kita klik ini, bisa juga pakai keyboard. Saya coba ketik DI. Lihat, kursornya ini sudah siap untuk membuat dimensi. Arahkan kursor ke garis yang ini, kemudian saya pencet tab, kemudian saya klik, kemudian saya klik ini, kemudian klik ini, kemudian kita pasang kira-kira segini saja cukup, klik sekali. Kalau sudah escape, escape lagi. Oke, sudah selesai. Ya. Nah, kemudian ini diatur ini. Kan panjangnya harusnya 1200. Kita seleksi dindingnya. Nanti ini angkanya akan mengecil dan bisa kita klik ini. Kalau saya klik, bisa diedit. Kita ubah 1200, enter, escape. Yang di sebelah sini kita seleksi, kita klik ganti 1200, enter, escape. Oke, sudah selesai. Sudah sesuai. Selanjutnya kita buat apa? Buka gambar referensi. Oh iya ini. Dindingnya ya. Coba ini. Kalau saya seleksi dinding yang ini, klik, lihat bahwa dinding ini menggunakan tipe basic wall yang namanya generic 200 mm. Artinya apa? Artinya dinding ini memiliki ketebalan 20 cm. Seharusnya kan dindingnya 15 cm. Berarti salah ini dindingnya. Kita harus menggunakan dinding yang 15 cm. Berarti harus kita ubah. Caranya adalah kita seleksi dindingnya, kemudian kita klik edit type. Nah, kita perlu membuat satu tipe dinding yang baru ukuran 15 cm. Tapi di sini tidak ada tombol new. Adanya tombol duplicate untuk menduplikasi tipe dinding yang sudah ada. Kita klik duplicate. Kemudian kita beri nama dinding 15 cm.
Kalau sudah oke, kita sudah membuat tipe dinding baru, cuma ini baru sebatas nama ya. Secara struktur dia ketebalannya masih 20 cm. Untuk menggantinya kita klik edit. Nah, pada bagian thickness atau ketebalan kita ubah 200-nya menjadi 150. Kemudian klik OK. Kemudian oke, udah sesuai ya. Lihat di sini width-nya, ketebalannya 150. Kalau sudah klik OK. Nah, lihat bahwa dinding di sini, saya escape, mengecil ya. Ini sudah sesuai, harusnya tebalnya segini. Berarti semua dinding yang sudah kita buat tadi harus diubah menjadi dinding 15 cm. Caranya kita seleksi, kemudian kita klik ini, scroll ke atas, cari dinding 15 cm, kita klik, escape, sudah sesuai. Dinding yang ini dan ini juga harus diganti. Cuma lihat, saya kepengen biar cepet ya, ini dindingnya dipilih dua-duanya langsung. Caranya gimana? Caranya kita seleksi dindingnya, kemudian kita pencet tombol tab, ditahan, nanti kursornya berubah seperti ini ya. Ditahan, oh maaf, bukan tab ya, tapi tombol CTRL. CTRL, arahkan kursor ke sini, kemudian klik. Nah, jadi dua-duanya bisa terseleksi secara bersamaan. Dalam posisi seperti ini, kita ubah tipe dindingnya menjadi dinding 15 cm. Ya, escape. Tetapi setelah kita ubah menjadi 15 cm, ini dimensinya berubah. Ya mau nggak mau harus diperbaiki. Saya seleksi dinding yang ini, kemudian saya klik ini, ganti 6000, enter. Kemudian saya klik yang ini, escape lah, escape. Klik dinding ini diganti 1200, enter, escape. Saya klik dinding ini. Nah, jangan salah ya, ngekliknya itu yang ini, bukan yang ini, tapi yang ini. Klik 4000, enter, escape. Kita klik, ganti 1200, enter, escape. Nah, sudah sesuai. Kita lanjutkan, kita buka gambar referensinya. Ternyata di sini ada dinding kamar mandi WC. Ukurannya segini. Cuma ukurannya nanti aja lah ya. Kalau di Revit biar cepat itu pasang dulu saja dindingnya. Di menu arsitektur kita klik wall, pilih line ya. Kita pasang secara sembarang dindingnya. Asal aja. Klik ini, ke sini klik, ke sini klik. Escape, escape. Oh, ini dindingnya besar ya. Saya seleksi seperti ini, saya delete, pencet tombol delete. Nah, jadi biar sejak awal dindingnya pakai 15 cm, maka setelah kita klik wall, jangan lupa ini diubah dulu. Diubah dulu menjadi dinding 15 cm. Ya. Kemudian klik, 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 escape, escape. Ya. Terus baru kita atur dimensinya. 2105, 1635. Ya, biar cepat langsung dikasih dimensi ya. Saya ketik DI. Dimensinya itu dari pinggir dinding ya. Oke. Saya arahkan ke sini, pencet tab, klik, kemudian klik pasang. Kemudian ini posisi kursor sudah siap untuk membuat dimensi. Saya klik, kemudian dari tengah dinding ke tengah dinding, klik, klik, escape, escape. Nah, kalau sudah seperti ini baru kita ubah ya. Ini lebarnya 2105. Saya klik dinding yang ini. Jadi dinding yang mau digeser itulah dinding yang diseleksi. Saya klik yang ini 2105, enter, escape. Kemudian lebarnya 1635. Saya seleksi dinding ini, klik 1635, enter, escape.
Nah, sampai di sini pembuatan dinding pos satpam lantai 1 sudah selesai ya. Ini sudah berapa menit ini ya. Kita akan lanjutkan pada video berikutnya ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.